silakan Bu. Baiklah, pada sesi berikutnya kami akan melakukan coaching dan saya sebagai coach dan Ibu Nidia sebagai coachee. Mari kita mulai, Bu. Oke. Selamat malam Ibu Yuri. Selamat malam, Bu Nidia. Maaf Bu mengganggu. Saya ingin mengobrol dengan Ibu. Oh iya, ada apa itu Bu Nidia? Apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Iya, saya ini ada sedikit masalah nih Bu. Saya berharap dengan obrolan ini paling tidak ada solusi di akhir obrolan ini tadi untuk masalah saya Bu. Iya. Kalau begitu, yang Ibu rasakan atau yang ada di pikiran Ibu sekarang ini? Saya ini tadi, ini saya boleh tidak membicarakan masalah saya ya Bu? Boleh Bu, boleh dengan Boleh senang ya Bu. hati. Iya, ini masalahnya tadi ketika mata pelajaran IPA terpadu, kebetulan kan saya guru IPA nih, guru Iya. SMP di SMP 6 Tebing Tinggi. Saya mendapati ada seorang siswa saya yang terlambat mengumpulkan tugas. Terlambat dari tenggat waktu yang sudah kami sepakati sebelumnya ketika saya memberikan tugas ini. Oh, Begitu. jadi pas pembelajaran di mata pelajaran Ibu, pembelajaran IPA, anak ini terlambat mengumpulkan tugas, udah lewat dari tenggang waktu yang telah disepakati, begitu Bu? Betul Bu. Jadi kalau begitu Bu, menurut Ibu, apa nih yang menjadi penyebab permasalahan ini Bu? Saya merasa anak ini masih kurang mandiri Bu. Maksudnya adalah anak ini kurang kesadaran dirinya untuk mengumpulkan tugas ini tepat pada waktunya seperti teman-temannya. Karena saya melihat dari kondisi anak ini, dia mengumpulkan tugas itu seutuhnya sudah dia kerjakan. Hanya terlambat saja mengumpulkan tugasnya. Begitu Bu. Oh, jadi anak ini menurut Ibu dia kurang mandiri, terus kesadaran dirinya juga kurang, dan selalu terlambat dibanding teman-temannya, begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul. Kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid ini seperti apa Bu? Kalau saya sih kondisi ideal yang saya harapkan dari anak ini, dia bisa mandiri seperti teman-temannya yang dia tunjukkan dengan mengumpulkan tugas itu sama seperti teman-temannya, tepat pada waktu, sesuai dengan tenggat waktu yang sudah menjadi kesepakatan kami ketika saya membicarakan tugas ini di kelas Bu. Oh, jadi Ibu berharap dia itu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu ya, sama seperti teman-temannya, dan sesuai juga dengan kesepakatan kelas yang udah dibuat sebelumnya. Iya betul Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, siswa yang mandiri itu seperti apa? Menurut saya siswa yang mandiri itu adalah siswa dengan kesadaran dirinya sendiri gitu ya, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah dibicarakan gitu, tanpa harus dipaksa, tanpa harus diingatkan gitu. Berarti dia harus menumbuhkan kesadaran dirinya ya kan? Iya, inisiatif tadi. Kesadaran dirinya sendiri, inisiatif dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu. Nah, jika kita ambil nih Bu, skala 1 sampai 10, di mana angka 10 itu adalah kondisi atau angka ideal yang sesuai dengan yang kita harapkan. Siswa tersebut sekarang berada di angka berapa, Bu? Kalau angka 10 adalah posisi ideal seperti yang saya bicarakan tadi, sepertinya anak ini masih berada di angka 5. Oh, menurut Ibu dia masih di angka 5. Iya, Bu. Coba Ibu gambarkan posisi di angka 5 itu seperti apa, Bu? Anak ini sebenarnya memiliki keinginan untuk mengumpulkan tugas tadi, karena pada saat dia mengumpulkan, tugas yang dia berikan itu sempurna dia kerjakan seluruhnya. Artinya kan dia mampu sebenarnya Iya, betul, mengerjakannya. betul.
Tetapi anak ini baru sadar bahwa tugas itu belum ia kumpulkan atau tugasnya belum selesai ia kerjakan ada adalah pada saat teman-temannya maju ke depan mengumpulkan tugas itu, begitu Bu. Mhm. Jadi saya rasa dia sebenarnya bukannya tidak mampu mengerjakan tugas Iya, itu, betul. tapi kurang kesadaran diri, kurang mandiri tadi, makanya saya letakkan dia di skala nomor 5 Bu. Oh, berarti sekarang, sebenarnya di kesadaran dirinya yang kurang ya, Bu, ya? Iya Kurang betul. sadar ternyata dia itu ada tugas. Iya Bu, Tapi itu dia. setelah muridnya mengumpulkan tugas, barulah dia tersadar, "Oh, saya rupanya ada tugas." Begitu ya, Bu, ya? Iya betul Bu. Nah, kalau harapan Ibu nih, Bu, terhadap siswa tersebut, Ibu inginnya dia berada di angka berapa? Saya berharap dia itu berada di kondisi ideal 10 seperti teman-teman gitu ya. Karena harapan besar saya dia memiliki atau mengalami peningkatan kemandirian tadi Bu dalam proses belajarnya. Oh, iya karena dari pembicaraan Ibu tadi pun dia bukan yang tidak mampu ya kan, Bu, tapi Iya betul Bu. mampunya cuman karena kesadaran dirinya ini tadi agak kurang ya. Iya Oh, Bu. jadi Bu, eee, untuk bisa nih mencapai angka atau kondisi ideal yang Ibu harapkan ini tadi, apa yang bisa Ibu lakukan untuk murid tersebut? Saya pikir saya perlu membuat kelompok belajar untuk kelas ini tadi. Itu sih yang baru saya terpikir oleh saya Bu. Oh, berarti Ibu berencana membuat kelompok belajar ya, Bu, ya? Betul Bu. Untuk, meningkatkan kesadaran dirinya ini tadi, agar dia bisa mandiri juga ya kan, Bu? Iya. Terus, hal-hal apa yang sudah atau yang bisa membantu keberhasilan dari rencana kegiatan atau kelompok belajar ini, Bu? Hmm, yang pertama mungkin saya harus menyusun anggota kelompok belajar tadi sesuai dengan tempat tinggalnya. Artinya jangan sampai saya salah meletakkan anggota nih. Iya, betul betul. Nanti ternyata anggota kelompok belajar yang saya pilih rumahnya berjauhan, sama saja tidak efektif gitu kan. Oh Kemudian saya perlu memilih satu ketua kelompok yang nanti akan mengkoordinir teman-temannya. Begitu. oh, jadi Ibu nanti akan Ibu, susunlah, kelompok ini berdasarkan atau sesuai dengan tempat tinggal mereka, Iya, Bu. eee, dan nanti pilihlah satu yang sebagai ketua ya, Bu, ya? Iya, Bu. Oh, jadi Bu, kira-kira dalam melaksanakan rencana ini nih Bu, apa apa kendala atau tantangan yang Ibu hadapi? Yang pertama, saya mungkin kendalanya adalah pengumpulan data ini tadi. Artinya saya harus meluangkan waktu khusus untuk bertemu dengan tata usaha yang memang em, memiliki database dari tempat tinggal anak-anak ini tadi. Kemudian hambatan berikutnya adalah mungkin saya perlu kolaborasi dengan berbagai pihak seperti wali kelas dan ketua kelompok tadi untuk menjalankan rencana saya ini, Bu. Oh. Oh, jadi nanti, Ibu menghubungi dulu ya bagian, data ya, kita kan nggak tahu di mana alamat anak ini ya kan, Iya Bu, ya? betul, Bu. Iya, Oke. benar sekali. Terus Bu, kan, itulah, kendala atau tantangannya tadi. Nah, apalagi usaha yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, Bu? Yang lainnya yang bisa saya lakukan adalah mungkin saya harus berkoordinasi juga dengan orang tua gitu ya. Mungkin dengan keterlibatan orang tua pada kelompok belajar ini atau setidaknya memastikan bahwa anak-anak itu benar-benar belajar pada kelompok belajarnya gitu ya. Mungkin kelompok belajar tadi lebih efektif kerjanya gitu. Oh, iya bagus. Oh, berarti, juga kerjasama dengan orang tua ya, Bu, ya? Betul, Bu.
untuk mengatasi kendala ini tadi? Apakah betul-betul mereka ini belajar kelompok atau cuma sekedar kelompok-kelompokan aja begitu ya Iya kira-kira? iya, Bu, nanti datang ke rumah ternyata main game bersama gitu kan, Iya sama betul. dengan bohong. Nah, kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu ini? Saya rasa saya mulai besok, Bu, dengan mendatangi tata usaha dulu, kemudian setelah fix, data dari tempat tinggal anak-anak ini, saya perlu menghubungi wali kelas. Saya ingin meminta bantuan kepada beliau menyusun kelompok belajar tadi, sambil saya meminta saran kepada beliau terkait siapa dari setiap kelompok belajar tadi, anak-anak yang mumpuni sebagai ketua kelompok, lalu menghubungi ketua kelompok itu, kemudian mungkin pada hari berikutnya, pada pertemuan di pelajaran IPA saya akan bagikan kelompok belajar tersebut, dan untuk menilai apakah kelompok belajar itu efektif atau tidak, saya akan melihatnya pada tugas yang akan saya berikan. Apakah anak ini tadi efektif dalam kerja kelompoknya atau tidak. Begitu Oke, rencana saya. bagus sekali rencana Ibu. Besok langsung bergerak ya kan Bu? Besok bergerak. Oh. Lebih cepat lebih Nah, baik. iya betul. Nah, tadi di permasalahannya anak ini kan kurang mandiri, terus, kesadaran dirinya juga kurang, selalu terlambat mengumpulkan tugas. Nah, prioritas Ibu dalam untuk, kegiatan ini, apa yang Ibu prioritaskan dulu, Bu, dari rencana kegiatan Ibu ini? Saya prioritas utama saya adalah kemandirian ini anak tadi. Dengan anak ini mandiri berarti kesadaran dirinya terkait tugas yang akan dan harus dia lakukan otomatis akan meningkat. Kemudian dengan kemandiriannya dia ujungnya nanti sebagai bonus untuk saya adalah anak ini akan mengumpulkan tugasnya gitu ya, bersama dengan waktu pengumpulan dari teman-temannya. Begitu, Bu. Oh begitu, berarti prioritas Ibu sekarang kemandiriannya dulu ya, Bu, ya? Kemandiriannya dulu, Bu. Nah, setelah mandiri otomatis nanti kesadarannya pun timbul, Timbul ya, Bu. dan, bisalah mengerjakan tugasnya secara mandiri dia nanti ya, Bu. Betul. Kalau begitu, Bu, bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan ini tadi? Saya sepertinya harus, menjalin komunikasi yang aktif dengan ketua kelompok terkait kegiatan kerja kelompok tadi dan, menanyakan progres kegiatan kerja kelompok itu, sehingga saya bisa memiliki gambaran begitu ya, apakah kelompok ini efektif atau tidak begitu. Sepertinya begitu. Berarti Ibu nanti ada komunikasilah dengan ketua kelompok begitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau begitu Bu, jangka waktunya atau berapa lamanya kegiatan ini, akan dilaksanakan? Atau berapa lama, membutuhkan waktu? Itu seperti apa, Bu? Saya mungkin akan membuatnya lebih fleksibel saja, Bu. Maksudnya adalah ketika pada mata pelajaran IPA, kelompok belajar itu tadi efektif saya lihat dalam meningkatkan kemandirian anak ini tadi, saya berencana akan mengajukan kelompok belajar ini sebagai, eee, kegiatan berkelanjutan ke guru mata pelajaran lain, Bu, begitu. Itu sih, Bu. Oke, berarti, eee, tidak ada batas waktunya ya, Bu, ya? Kalau Iya, Bu. memang efektif, ya udah dilanjutkan kan untuk kemajuan murid juga ya, Bu, ya? Iya, Bu. Oke, betul. Nah, apa tolak ukur keberhasilan dari rencana kegiatan ini, Bu? Oke, tolak ukur yang saya buat adalah kalau, pada saat setelah penyusunan kelompok belajar ini tadi, pada tugas berikutnya anak ini mengalami peningkatan kemandirian,
Sampai pada masa di mana anak ini tadi mengumpulkan tugas bersama dengan teman-temannya sesuai dengan tenggat waktu yang dibicarakan tadi, yang Iya. sudah jadi kesepakatan kami pada saat saya mengajukan tugas ini untuk dikerjakan, saya rasa itu adalah keberhasilan, titik keberhasilannya maksud saya gitu, Bu. Oh, berarti nanti, setelah, mampulah murid itu mengerjakan tugas sesuai Iya, waktu, Bu. sama-sama juga dengan temannya mengumpulkan tugas, berarti udah adalah, keberhasilannya ya, Bu, ya? Iya, Bu, iya. Memang itu yang sangat diharapkan. Iya, Bu. Nah, komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini, itu apa, Bu? Saya berpikir jika kelompok belajar ini benar-benar efektif untuk semester ini, begitu ya Bu. Saya akan lanjutkan kelompok belajar ini pada semester berikutnya pada saat saya masih tetap menjadi guru pada kelas itu, Bu. Jadi ya apa salahnya begitu kan meneruskan apa yang baik begitu Bu kalau menurut saya. Iya, betul. Kalau memang efektif ya, Bu, ya, berarti Iya, adalah iya Bu. komitmen kita untuk melanjutkanlah kegiatan belajar kelompok ini. Iya Bu. Menurut Ibu, eee, dukungan siapa saja yang Ibu butuhkan dalam, melaksanakan kegiatan ini nanti, Bu? Yang pertama, saya perlu keterlibatan tata usaha tadi untuk mengumpulkan tempat tinggal, data terkait tempat tinggal anak-anak ini. Kemudian saya perlu sekali dukungan dari wali kelas untuk seperti yang tadi saya sudah bicarakan untuk memilih kelompok yang pas pada satu kelompok belajar, lalu memilih ketua kelompoknya. Kemudian saya juga memerlukan dukungan dari ketua kelompok untuk terus berdiskusi dengan saya gitu ya. Kemudian keterlibatan orang tua, Bu. Berharap banyak kepada orang tua bisa menjadi penyambung lidah saya di rumah gitu. Oh, jadi Ibu butuh kerjasama dengan bagian tata usaha tentang data, Betul. terus juga, nanti, anggota kelompok dan juga terutama orang tua ya, Bu, ya, karena Betul sekali, Bu. Betul. kegiatan ini kan diadakan setelah pulang sekolah ini ya kan, Bu. Iya, betul, Bu. Kelompoknya ya butuh, dukungan atau kita penyambung lidah Ibu tadi inilah, orang tuanya lah yang harus menyampaikan memang betul-betul belajar kelompok kah atau sekedar main-main gitu tadi ya, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Oke. Nah, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu dari kegiatan kita kali ini, kegiatan, coaching kita ini, Bu? Saya rasa saya sudah mulai punya gambaran nih Bu, apa yang harus saya kerjakan besok. Sepertinya saya mulai besok dengan mencari atau menghubungi bagian tata usaha yang terkait data tadi, gitu kan. Kemudian sambil merencanakan berbagai step dari rencana yang sudah saya jabarkan. Nah, dan saya berharap kita ketemu lagi Bu. Saya ingin kita ngobrol lagi. Saya ingin bercerita kepada Ibu bagaimana hasil dari rencana tadi. Apakah anak ini meningkat kemandiriannya begitu. Saya ingin cerita kembali dengan Ibu pada pertemuan selanjutnya, Bu. Iya, saya pun penasaran juga nih, Bu, ya, apa Iya, Bu. hasil ke depannya, kan begitu. Oh iya, nanti saya ceritakan ya, Bu. Semoga, apa yang telah Ibu rencanakan, berjalan lancar dan sesuai dengan, harapan ya kan, Bu, sesuai Betul dengan sekali, kita Bu. agar anak ini bisa mandiri. Nah, setelah kegiatan ini bagaimana perasaan Ibu, Bu? Saya senang sekali, Bu. Saya terbantu. Saya awalnya merasa terbebani sendiri, tapi lewat obrolan dengan Ibu sepertinya saya mendapatkan solusi yang harusnya dari tadi muncul dari dalam diri saya gitu. Iya. Tapi terpancing karena obrolan dengan Ibu ini sepertinya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya kan, Bu. Iya, Bu. Nah, baiklah kalau begitu, apa masih ada nih yang mau Ibu sampaikan? Wah, saya rasa ini sudah lebih dari cukup, Bu, untuk menyelesaikan masalah saya. Iya, terima kasih banyak ya, Bu Yuri. Sama-sama Bu Nidia, senang bisa berbagi, mengobrol dengan Ibu.
Saya senang kembali Bu bisa memiliki kesempatan di coaching oleh Ibu. Oke Bu, sama-sama. Mungkin sudah siap Bu Nidia? Jadi maksudnya itu nggak keketik lagi kah soalnya bagaimana? Belum Bu, Refleksinya belum Bu? refleksinya belum. Boleh lagi ya. Oke Bu. Oke, baiklah, kita masuk ke refleksi yang mana saya sebagai coach akan merefleksikan diri saya terhadap 4 pertanyaan dan menjawab 4 pertanyaan yang ada. Pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, menurut saya yang sudah berjalan dengan baik itu kami telah melakukan komunikasi percakapan dengan menggunakan alur Tirta, sudah membantu Koci menemukan solusi atau rencana ke depan walaupun memang solusinya itu dari dirinya sendiri. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya perlu meningkatkan pemahaman tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, berusaha untuk bisa hadir secara penuh biar bisa memahami apa permasalahan yang sedang dihadapi Koci. Dan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi mindset atau keadaan penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan ini, terus memunculkan rasa ingin tahu tentang apa yang akan dikatakan oleh coach atau tentang permasalahan yang apa yang akan disampaikan coach, membaca contoh-contoh pertanyaan pada alur Tirta agar pertanyaan tidak kemana-mana. Kemudian saat melakukan coaching, saya fokus pada permasalahan yang diutarakan oleh coach dan melupakan atau menyampingkan dulu permasalahan pribadi saya. Kemudian dengan mencatat kata kunci yang disampaikan coach dan memilih pertanyaan berbobot untuk ditanyakan kepada coach. Yang keempat yaitu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Saya akan mempelajari lagi tentang bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot, memilih pertanyaan berbobot, dan tetap fokus pada kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, untuk umpan balik dari Koci, silakan Bu Munidia, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan adalah saya merasa antusias Bu. Saya senang sekali. Ternyata dengan di coaching saya dapat memunculkan sendiri solusi dari saya gitu ya untuk masalah saya hanya dengan lewat mengobrol gitu ya. Ternyata saya terbantu sekali untuk menyelesaikan masalah dengan obrolan coaching ini tadi Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nidia. Terima kasih Bu. Baik, demikianlah video dari ruang kolaborasi presentasi dari kelompok 4. Terima kasih dari kami, saya Nidia Putri Kristina Tambunan dan Ibu Yuri Febrianti pamit undur diri. Salam dari bahagia. Terima kasih.